Badis, welcome back to YouTube channel Marin Badi Surabaya dengan aku Dian. Oh iya Badis, udah tahu belum kalau Marin Badi Surabaya itu punya official merchandise loh. Kalian bisa kepoin di Instagram @marinshopsby. Di sana banyak banget stuff kece buat menunjang gaya hidup ramah lingkungan kamu. Setiap pembelian yang terjadi, maka kalian juga ikut berkontribusi terhadap lingkungan karena kalian juga mendukung kegiatan kami, Badis. Badis, kalian tahu nggak sih apa itu konservasi? Nah, kalau misalnya dengar kata konservasi, kalian pasti teringat sama hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan. Iya nggak sih? Ya, sejalan dengan visi WWF Indonesia yaitu konservasi, di sini kami Marin Badi Surabaya sebagai komunitas di bawah naungan WWF Indonesia juga akan bahas tentang konservasi nih Badis. Karena bertepatan juga dengan Hari Konservasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Konservasi itu adalah perlindungan atau pelestarian nih Badis. Menurut bahasa biologinya nih, konservasi adalah pelestarian dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana dan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk memastikan habitat alami suatu area dapat dipertahankan, sementara keanekaragaman genetika dari suatu spesies tetap ada dengan mempertahankan lingkungan alaminya, Badis. Intinya, kawasan konservasi itu untuk menyelamatkan atau melindungi suatu ekosistem atau lingkungan gitu, Badis. Terus, ada syarat khusus gak sih suatu tempat itu dijadikan kawasan konservasi? Tentunya ada Badis. Jadi pengusulan dan penetapan hutan kawasan konservasi di Indonesia itu dilakukan melalui serangkaian proses yang disebut pengukuhan kawasan hutan. Nah, pengukuhan kawasan hutan merupakan rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam surat keputusan Menteri Kehutanan Badis. Nah, kawasan konservasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada pasal 1 dan 2, konservasi itu mencakup kawasan suaka alam yang terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa. Lalu yang kedua adalah kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Nah, bedanya apa kalau cagar alam dan suaka marga satwa itu keadaan alamnya punya ciri khas tertentu, baik dari tumbuhan, hewan, maupun ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami dan dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Tapi kalau yang taman nasional itu dia pelestarian alam yang punya ekosistem asli dengan sistem zonasi. Kalau taman hutan raya tujuannya untuk koleksi tumbuhan atau satwa alami atau buatan Badis yang mereka sama-sama dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi, dan wisata. Nah, kalau menurut IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resource, atau biasa disebut dengan World Conservation Union, mengartikan bahwa kalau cagar alam itu adalah suatu kawasan pelestarian atau hutan rimba yang benar-benar gak boleh dimanfaatkan terkecuali hanya untuk perlindungan satwa liar dan penelitian Badis. Nah, sedangkan National Park atau Taman Nasional itu kawasan yang dikelola untuk keseimbangan ekosistem dan rekreasi. Contohnya kayak Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Taman Nasional lainnya yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan lautan ya Badis? Kalau lautan itu juga punya nih kawasan konservasi. Namanya itu adalah Marine Protected Area atau yang biasa disebut dengan kawasan konservasi perairan. Adapun tujuan MPA tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan ekosistem sumber daya laut Badis. Tahu nggak Badis, berdasarkan data di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, MPA di Indonesia itu ada 131 loh, dengan total luas wilayah berkisar 16 juta hektar. Wah, luas banget ya Badis. Nah, Jawa Timur itu juga punya MPA loh, yaitu di Pasir Putih Situbondo. Pasti kalian nggak asing kan dengan nama pantai yang sangat terkenal itu? Nah, untuk menunjang pengelolaan kawasan konservasi laut, khususnya ekosistem terumbu karang, telah dilakukan pengelolaan melalui program CORMAP Badis. Udah gak asing kan ya dengan istilah CORMAP, yaitu Coral Reef Rehabilitation and Management Program.
merupakan program pemerintah Indonesia untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola secara lestari terumbu karang serta ekosistem terkait lainnya begitu, Badis. Nah, ngomong-ngomong tentang konservasi laut, selain pantai Pasir Putih Situbondo, kalian tahu nggak sih, Badis, di Jawa Timur ada kawasan konservasi lain loh. Nah, ayo, penasaran kan? Jangan-jangan kawasan konservasi itu dekat sama tempat tinggal kalian. Nah, karena Marine Badis Surabaya nih concernnya ke kelautan ya, kita bahas kawasan konservasi laut aja ya, Badis. Nah, yang pertama, Badis, itu adalah Taman Nasional Meru Betiri. Berada di Kecamatan Pesanggerahan, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember. Ditunjuk sebagai Taman Nasional sejak tahun 1982 dengan luas wilayah sebesar 58.000 hektar. Nah, Taman Nasional Meru Betiri itu memiliki objek wisata petualangan hutan dan pantai, Badis. Nama pantainya itu adalah Sukamade. Beberapa penyu mendarat di pantai Sukamade seperti penyu sisik, penyu hijau, penyu belimbing, dan penyu lekang. Nah, jadi 4 spesies penyu dari 7 spesies penyu yang ada di dunia mendarat di pantai Sukamade, Badis. Wah, keren banget ya. Yang kedua, Badis, ada Taman Nasional Baluran di Situbondo. Terletak di perbatasan antara Situbondo dengan Banyuwangi. Jadi di sini dia itu memiliki wilayah yang khas yaitu evergreen, tapi juga memiliki ekosistem pantai yang kompleks loh, Badis. Jadi ada ekosistem mangrove yang rimbun, kemudian terdapat ekosistem lamun di perairan dangkal, yang selanjutnya ada ekosistem terumbu karang dan ikan nemonya, Badis. Yang ketiga ada Bajulmati Sea Turtle Conservation. Letaknya ada di pantai Malang Selatan, Badis. Nama pantainya adalah Pantai Bajulmati. Jadi pantai tersebut juga merupakan pendaratan penyu saat musim bertelur, Badis. Nah, saat musim bertelur tiba membuat masyarakat sekitar membentuk konservasi penyu berbasis masyarakat. Nah, itu tadi ya, Badis, sekilas informasi tentang konservasi. Dengan adanya konservasi bisa memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya agar manusia tetap bisa memanfaatkannya juga, Badis. Tapi sekali lagi, jangan berlebihan juga memanfaatkannya ya. Oke, Badis, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Marine Badis Surabaya ya. Tetap jaga kesehatan, jangan buang sampah sembarangan. Jadilah teman-teman laut untuk kenali, kunjungi, dan awasi kawasan konservasi. In Ocean We Live. See you soon!